tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Dia adalah salah satu sosok yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Siapakah dia? Dia adalah Bapak Baharudin Yusuf Habibie yang kerap disapa dengan panggilan Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Buah hati pasangan Bapak Alwi Jalil Habibie dan Ibu Raden Ajeng Tuti Marini Puswowarjo. Bapak B.J. Habibie menikah dengan Ibu Hasri Ainun Habibie dan dikaruniai 2 orang anak, yakni Ilham Akbar Habibie dan Tarik Kemal Habibie. Beliau pernah kuliah di jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954 dan melanjutkan pendidikan di RWTH Aachen, Jerman. Adapun penerapan nilai-nilai berakhlak dari Bapak Presiden B.J. Habibie adalah: yang pertama, berorientasi pelayanan. Pada masa jabatannya, Bapak B.J. Habibie mampu mengubah sistem pemerintahan yang otoriter berubah menjadi demokrasi dan transparan. Beliau pada masa itu juga memberikan kebebasan bagi pers di dalam pemerintahan. Bapak B.J. Habibie juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik. Undang-undang ini menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia diberi kebebasan untuk membentuk sebuah partai politik sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selain itu, beliau juga membentuk Undang-Undang Nomor 3 tentang Pemilu, Sistem Pemilihan Umum, yaitu luber dan jurdil dan langsung dipilih oleh masyarakat sendiri. Nilai yang kedua, pada masa jabatannya, beliau melakukan pengusutan kekayaan Bapak Soeharto. Namun pada saat itu, Bapak B.J. Habibie masih mempertimbangkan kondisi kesehatan Bapak Soeharto yang secara objektif memang sulit untuk menjalani proses hukum, sehingga memutuskan agar penyelesaian masalah Soeharto dideponir atau ditutup supaya tidak mengganggu jalannya reformasi. Beliau juga mengatakan bahwa dirinya semangat bekerja karena mempunyai mentalitas sepeda. Artinya, kalau Anda naik sepeda lalu Anda berhenti, maka Anda jatuh. Jadi, kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Nilai yang ketiga adalah kompeten. Bapak B.J. Habibie menempuh pendidikan di Jerman, tepatnya di RWTH dengan jurusan Teknik Penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang. Beliau juga menempuh pendidikan doktor di RWTH tersebut. Selain itu, Bapak B.J. Habibie memperoleh banyak penghargaan. Salah satunya adalah Tokoh Teknologi Penerbangan yang diperoleh pada tanggal 2 Januari tahun 1984. Nilai yang keempat adalah harmonis. Bapak B.J. Habibie pada masanya telah mampu menyetop penggunaan istilah kata pribumi dan non-pribumi. Beliau juga mendirikan Yayasan Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada tanggal 12 Mei tahun 1997. Nilai yang kelima adalah loyal. Beliau memilih kembali ke tanah air untuk mengembangkan industri pesawat terbang di Indonesia pada tahun 1973 di saat beliau telah sukses di Jerman.
Nilai yang keenam adalah adaptif. Bapak B.J. Habibie membuat pesawat N250 yang diproduksi oleh IPTN atau kini disebut PT Dirgantara Indonesia atau Persero, yang merupakan pesawat pertama di Indonesia. Berhasil menjual sejumlah 173 pesawat CN235 dan sekitar 125 pesawat N250. Dijuluki Mr. Crack karena mampu menjadikan orang pertama yang bisa memperlihatkan cara menghitung crack of propagation on random sampai ke atom-atomnya. Nilai yang terakhir adalah kolaboratif. Bapak B.J. Habibie berkolaborasi dengan IPTN untuk mengubah citra Indonesia dalam hal teknologi dirgantara. Demikianlah nilai-nilai yang dapat kita lihat dari Bapak B.J. Habibie. Beliau memang sudah tidak ada, tapi banyak hal yang bisa kita pelajari selama masa jabatan beliau dan banyak nasihat-nasihat yang bisa kita ingat. Nasihat-nasihat yang bisa kita ingat, beberapanya di antara lain adalah: yang pertama, dimanapun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan. Jadilah anak muda produktif sehingga menjadi pribadi yang profesional dengan tidak melupakan dua hal, yaitu iman dan takwa. Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu.